puncak Bekel ya. Dan di sana puncak Pawitra. Nah, kalau di sana itu ada Anjasmara, ada Welirang, ada Kembar, ada Arjuna, ada Ringgit. Iya, pemirsa, kali ini kita berada di gunung bersama bersama Syamil, Mas Haris, dan kameramen kita yang baru ya, Mas Ferry. Nah ini, coba kita lihat. Nah, di sini ternyata ada jambu kelutuk ya, loh. Tadi nggak metik ya, tapi pegang sudah. Dan kelutuk ini sangat kecil. Ini seperti rasanya buah surga. Kita turun. Nah, turun. Tadi jalanan relatif jojlok ya. Rasa jambu. Celana semakin kedodoran. Kurang makan ya. Kalau kita sudah menipis ya, kita harus cepat-cepat turun. Ternyata di depan kita itu area camp. Indah sekali teman-teman, itu puncak Bekel ya. Dan di sana puncak Pawitra. Nah, kalau di sana itu ada Anjasmara, ada Welirang, ada Kembar, ada Arjuna, ada Ringgit. Awannya kemarin hilang ya, yang di bawah itu ya, kota-kota kelihatannya kecamatan Sarawak gitu ya. Itu yang berkabut itu Welirang, itu yang ada kabutnya kecil Arjuna, di tengah itu Kembar 1 dan Kembar 2. Ya kamu duluan, kamu kan yang bisa lari. Pak itu jalannya sempoyongan. Iya ya, ayo lintas ya. Jangan lari-lari. Lari-lari ya. Nah,
Bos. Ayo, kita jalannya Samil. Jadi pemirsa, gunung ini ratusan ya candi, mulai dari ketika awal abad ke-20 ya. Jadi Bupati Mojokerto ya, yaitu Kromojoyo Adinegoro itu mengumpulkan arca-arca dan angka-angka tahun yang ada di Gunung Penanggungan. Kemudian Agal tahun 1935 gitu ya, itu juga kemudian mendata situs-situs yang ada di Gunung Penanggungan, termasuk kemudian apa namanya lupa sampean ya, ada Puslit Arkenas ya, ada kemudian mahasiswa arkeologi ya dari UI yang dipunggawai oleh Pak Agus Munandar. Ini akhir tahun 1980-an sampai awal tahun 1990-an ini juga mendata candi-candi di sini. Kemudian Ubaya saat ini juga memiliki concern ya untuk mengkaji situs-situs yang ada di Gunung Penanggungan ya. Nah ini, ayo kita lanjutkan. Oh ya, tahun 1950 itu Van Romon ya mendata candi-candi sekitar 50-an, termasuk jalur zigzag dan jalur kuno mengitari puncak Gunung Penanggungan ini. Diduga jalur kuno ini dibuat untuk melakukan pradaksina, yaitu ritual suci untuk mengitari candi. Namun di gunung ini adalah ritual suci pada masa peradaban kuno, terutama pada masa kerajaan Majapahit, guna mengitari puncak Gunung Penanggungan sampai moksa. Jadi bedanya ini, di puncak Gunung Penanggungan ini orang-orang melakukan pradaksina pata itu sampai moksa ya, sampai mangkat. Dan coba kita lihat di sana itu ada yang diduga masyarakat sebagai Istana Putri Majapahit. Nah, ayo. Ya, Samil. Ya. Gerbangnya ini adalah pohon ganda arum ya, dan kita masuk ke gerbang ini menuju ke Istana Putri Majapahit ini. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, bersama Samil dan Mas Heris untuk melakukan perdupaan ya. Dan kita lihat struktur budaya Penanggungan. Ini adalah di teras ya, yang bagian atas itu sebuah altar, kiri kanan makanan, altar yang masuknya berada di tengah ya. Nah, ini ada tulisannya ini, Candi Putri. Memang Candi Putri ini pada masanya, terutama memang secara inskripsi angka tahun yang pernah ditemukan adalah tahun 1414 gitu ya, masa Wikrama Wardana, masa kerajaan Majapahit. Diduga memiliki 4 fungsi. Yang pertama sebagai altar persajian di ujung atas, kedua pemujaan, ketiga sebagai asrama kadewa guruan, dan yang keempat sebagai tempat pertapaan. Juga di lokasi ini mungkin yang landai ini juga ada asrama-asrama tempat para pertapa ya, dalam kemudian menyempurnakan 4 catur asrama, yaitu 4 tahapan hidup yang 4. Yang pertama Brahmacarin, tahapan anak-anak mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Di sini diduga para bangsawan muda, para pangeran muda dari trawulan ibu kota Majapahit mencari ilmu sebanyak-banyaknya, guna kemudian menyempurnakan tahapan Brahmacarin ya, menemui para maharsi, mahapertapa, mahayogi. Diduga memang di lokasi ini ada seorang yang membina ya. Kalau saat ini itu kiai, dulu itu maharsi gitu ya. Nah, di situ kemudian tahapan kedua adalah grihasta, tahapan berumah tangga. Tahapan yang ketiga adalah wanaprasta, ketika anak-anak sudah mandiri usia pensiun ini, para pensiunan Majapahit ini juga menuju hutan-hutan, gunung-gunung untuk menemui para pertapa, fokus memperdalam dharma. Sampai tahapan keempat yaitu sunyasa, fokus meditasi guna persiapan menjemput moksa. Jadi fungsi pada masa lalu keindahan Candi Putri yang sangat luar biasa sekali ini, yang sangat megah, bahkan keindahan alamnya, gunung-gunungnya, keluasannya, dan struktur seperti ini itu ada ratusan. Sehingga kalau dikelola dengan baik gitu ya, dan kemudian dipublikasikan dengan apik gitu ya, pasti juga kemegahannya mengalahkan Candi Borobudur yang ada di Jawa Tengah. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Ini merupakan mahakarya dari leluhur kita, yaitu era kerajaan Majapahit, di
mana pada masa kerajaan Majapahit inilah salah satu Nusantara menggapai puncak keemasannya atau kejayaannya, sehingga Gunung Pawitra atau Gunung Penanggungan ini telah menyiapkan landasan kosmologi, landasan peradaban, dan landasan spiritual dari peradaban kuno. Pentingnya edukasi sebagai regenerasi dan estafet peradaban pada masa lalu ya. Dan ini semua tinggalan-tinggalan yang tentunya pada masa lalu ini sangat ramai dengan para peziarah, dengan para bangsawan muda, dengan para pensiunan, dan berbagai macam ilmu khazanah termasuk kewiraan ya, dan pengetahuan kenegaraan Majapahit dikaji di sini. Tentunya pada masa lalu banyak lontar yang dihasilkan di lereng gunung ini seperti kitab Siwah Rate Kalpa atau Lugdagan. Semoga bermanfaat.